Cloud bagi pedang bermata dua, namun kita bisa menggunakannya dengan baik untuk mengoptimalkan manfaatnya. Kita akan membahas dinamika adopsi cloud, batasi kontrol data atau efisiensi bisnis. Sudah hadir di studio CNBC Indonesia, Egy Tanuwijaya, Head of Solution Architect Alibaba Cloud. Mas Egy, apa kabar? Baik Bu, terima kasih. Terima kasih telah bergabung di Tech Alok CNBC Indonesia. Sebelum kita berbicara mengenai manfaat tapi juga risiko yang timbul dengan adanya teknologi cloud dan inovasi cloud, sebenarnya seperti apa tren permintaan data center di Indonesia saat ini yang ada dengan bentuk cloud itu sendiri? Oke, kalau misalnya kita bilang cloud, artinya user itu bisa menggunakan layanan untuk menaruh aplikasinya di atas cloud kami. Itu yang basic untuk infrastrukturnya. Nah, Alibaba Cloud sendiri sampai saat ini sudah membantu banyak industri. Oke, salah satunya itu adalah di bank, terus itu fintech, financial technology startup, terus itu ada juga retail, logistik, dan beberapa sektor industri yang lainnya. Nah, yang menurut saya, yang saya tahu, menurut McKinsey, Indonesia juga akan menjadi pemimpin ya di global economy nantinya. Nah, di manakah letak cloud itu berperan? Jadi, cloud itu bisa membantu di dalam efisiensinya juga. Yang menariknya lagi, Alibaba Cloud dari tahun 2016 udah ada di sini, 2018 udah ada data centernya, dan sampai saat ini kita sudah memiliki 3 data center. Itu yang menarik. Oleh karena itu, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang high regulated, kita bilangnya. Jadi, mereka taruh untuk memenuhi standarisasi dari pemerintah juga ya, untuk pemenuhan data center yang ada di Indonesia. Seperti itu sih Bu. Bicara soal anggaran peralihan ke cloud gitu ya untuk suatu bisnis atau industri, sebenarnya berapa besar biaya yang harus disiapkan perusahaan agar bisa sepenuhnya mentransfer data operasionalnya ke cloud, dan kira-kira berbanding dengan cost-nya seperti apa efisiensi yang timbul dengan akhirnya suatu industri akhirnya memutuskan untuk meralihkan data operasionalnya ke cloud, Mas? Oke. Yang menariknya itu adalah di sisi efisiensinya ya. Jadi efisiensinya itu kenapa menggunakan cloud menjadi lebih menarik. Sebagai contoh misalnya kalau misalnya kita ada melakukan pembelian gitu ya, pembelian perangkat, biasanya pihak manajemen akan bertanya lah berapa lama, investasinya berapa banyak, ya kan. Namun dengan penggunaan cloud, semuanya itu bisa berubah dari capex menjadi opex. Nah, dengan berubahnya opex ini, yang menariknya itu adalah ketika aplikasi ini, let's say lah, saya sebuah perusahaan e-commerce, saya menjalankan Harbolnas, tiba-tiba diakses oleh pengunjung dalam jumlah yang besar. Pada saat itu juga, apabila pengusaha menggunakan cloud, bisa langsung melakukan scalability ya terhadap aplikasinya. Kurang lebih seperti itu Bu. Dan yang menarik, selain itu juga para pengusaha juga, ya kita tahulah, kita aware di tahun depan itu pemerintah juga menerapkan carbon trading ya, pajak atas karbon. Nah, di konsolnya Alibaba Cloud kita juga bisa melihat nih para pengusaha berapa besar sih karbon yang dihasilkan atas penggunaan server-server yang di-subscribe di Alibaba Cloud. Itu yang menarik. Maka dari itu, jika memang suatu perusahaan menggunakan cloud instead of hard drive gitu ya, apakah memang lebih serta-merta ramah lingkungan dalam hal ini? Karena tadi Anda menyebut juga mengenai carbon trading dan lain-lainnya. Oke. Yang menariknya, kalau misalnya ramah lingkungan, kenapa Alibaba Cloud bisa ramah lingkungan? Karena kita juga berperan aktif di dalam ESG itu sendiri ya. Nggak cuma di Indonesia aja, tapi juga di sebelumnya ada beberapa event besar yang kita support juga seperti Asian Games. Kita melakukan perhitungan atas carbon emission yang dihasilkan di dalam sebuah event tersebut ya. Dan juga ada Olimpik itu sendiri yang nanti di Paris. Itu kita juga berperan aktif di dalam perhitungan carbon emission itu sendiri. Tadi saya juga sudah sempat menyentuh sedikit bagaimana inovasi teknologi cloud ini somehow seperti pedang bermata dua. Memang ini lebih memudahkan suatu industri untuk melakukan efisiensi untuk operasionalnya, kan tidak lagi membutuhkan hard drive dan capex yang besar gitu ya untuk perusahaan tersebut. Tapi juga ada risiko-risiko yang cukup menghantui gitu ya dengan adanya dimasukkan data-data yang confidential terutama ke server atau ke cloud gitu ya. Belajar dari pengalaman Alibaba Cloud, adakah case-case tersendiri yang terjadi yang menimbulkan manfaat untuk suatu industri yang akhirnya menggunakan cloud, tapi ada juga risiko yang timbul ketika klien Anda menghadapi keputusan untuk akhirnya menaruh data operasional di cloud? Ya, oke, saya meresponnya bisa seperti ini sih. Jadi kalau misalnya di cloud itu kita ada menyebutkan namanya share responsibility ya. Jadi ada organisasi yang juga harus aware. Organisasi ini harus aware bahwa ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Dan selain itu juga organisasi juga harus memiliki governance lah. Governance mengenai bagaimana cloud ini dioperasikan. Apabila si customer mengalami
ingin mendalami lebih lanjut, itu juga bisa berkonsultasi dengan partner-partner Alibaba Cloud dan juga Alibaba Cloud sendiri. Itu untuk di sisi governance, oke? Karena kalau misalnya kita ngomongin security, pasti kita ngomongin governance juga. Nah, selain itu, Alibaba Cloud juga udah terakreditasi dengan 130 lembaga di dunia dan juga lokal. Jadi akreditasinya ini bisa macam-macam ya, Mbak. Jadi ada PCI DSS, ada ISO, terus itu juga kita ada ISO 27721 kan ya, untuk yang lokal ya. Okay. Dan yang menarik, akhir-akhir ini kan mengenai PDP, pelindungan data pribadi. Betul. Nah, di sini juga para pelaku organisasi juga harus aware mengenai PDP ini, bahwa di sana ada beberapa terms yang harus direview oleh tim legal mereka juga. Seperti itu. Jadi ada saya sebutnya ada data controller dan data processor, di mana si data controller ini pelaku perusahaan memberikan approval kalau misalnya data ini boleh diproses di dalam mesin tertentu. Ya, tadi Anda juga menyebutkan ada begitu banyak manfaat efisiensi untuk suatu perusahaan dengan akhirnya mengalihkan data-data operasionalnya ke cloud gitu ya. Bisa disampaikan efisiensinya sebesar apa terhadap suatu industri di sektor mana? Silakan, Mas. Oke, sebenarnya paling simpel sebagai contoh, kalau misalnya pengusaha bisnis harus menginvestasikan untuk jangka waktu 3 tahun, misalnya ini contoh 500 juta, ya kan? 500 juta untuk pembelian hard drive lah. Oke. Nah, sementara kalau misal di cloud itu penggunaannya itu adalah berdasarkan pay as you go ya. Jadi apa yang digunakan oleh perusahaan itu yang dibayarkan. Jadi ketika penggunaan datanya itu juga semakin banyak, maka bayarnya sesuai, maksudnya biaya yang cost yang dibebankan kepada perusahaan sesuai dengan penggunaan data tersebut. Jadi itu sangat-sangat memberikan efisiensi tersendiri ya, untuk storage data dan lain-lain gitu ya. Oke, baik. Saya juga ingin bertanya, apakah dari Anda sendiri memiliki saran bagi perusahaan untuk membuat kebijakan atau prosedur internal yang mengatur tata kelola dan pengendalian dalam rangka penggunaan layanan cloud dari kacamata Anda? Oke. Tentunya tata penggunaan di dalam Alibaba Cloud itu sendiri, Alibaba Cloud sebenarnya kita ada beberapa technical advisory yang untuk melakukan governance tersebut ya, standarisasi tersebut, di mana kita bisa memberikan hak akses kepada orang-orang tertentu yang diizinkan. Ya, sebagai contoh, kalau misalnya kayak saya ingin masuk ke building inilah, otomatis kan saya akan diawasi dulu kan oleh tim keamanan di gedung ini. Oke, setelah saya lewat, saya baru boleh masuk. Artinya di sana governance juga diperlukan. Terus itu kemudian juga perusahaan juga bisa berdiskusi dengan tim Alibaba Cloud atau partner Alibaba Cloud untuk menyusun governance itu sendiri ya. Jadi Alibaba Cloud sudah memiliki fitur-fitur tersebut. Jadi memang ada tim dari Alibaba Cloud yang mendampingi untuk transisi pengalihan data ke cloud, dan juga selama perusahaan tersebut menaruh datanya di Alibaba Cloud, tetap ada tim dari Alibaba Cloud yang mendampingi itu ya untuk governance dan lainnya dan keamanan datanya masing-masing ya. Alibaba Cloud beserta partner dan itu harus disertai dengan biasanya dengan agreements ya antara customer kami, pelanggan kami dengan partner Alibaba Cloud. Seperti itu. Anda sudah beroperasi sejak tahun berapa, Mas, Alibaba Cloud di Indonesia? Alibaba Cloud sendiri kita sudah dari 2018. Oke. 2018, terus itu data center pertama, 2019 data center kedua, 2021 data center ketiga, termasuk dengan scrubbing center ya. Oke, sejauh ini sudah melayani berapa klien dan majority klien Anda berasal dari industri atau sektor mana nih, Mas? Oke, untuk kliennya sendiri kita sudah memiliki ribuan customers di Indonesia. Kebanyakan majority itu dari financial, bank dan juga financial technology. Terus itu kenapa seperti itu? Karena kita salah satu data center global yang ada di Indonesia ya, yang pertama. Nah, karena juga harus menyesuaikan, karena mereka financial company, institution, mereka harus comply kan dengan peraturan-peraturan yang udah ada di Indonesia, yaitu memiliki data center di Indonesia. Oke.